kita akan bahas bentuk T ya, bentuk T lagi, tambahin hajimete minasang ya. T hajimete bla 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 gitu minasang ya. Jadi ini artinya adalah pertama kali ya, hajimete itu kan pertama kali ya minasang. Pertama kali kita melakukan telah kita tahu suatu hal gitu menasang. Jadi sebelum melakukan itu kita nggak tahu apa-apa gitu. Tapi setelah ternyata pertama kali kita melakukan yang bentuk T-nya apa, akhirnya kita tahu hal baru minasang. Contoh gini, setelah pertama kali saya menikah lah gitu ya, tahu artinya kehidupan misalnya gitu. Atau ketika melahirkan, pertama kali melahirkan anak lah gitu ya, ketika melahirkan anak lah kita tahu perasaan jadi orang tua gitu minasang. Oke, seperti itu. Terus ketika kita lulus sekolah, terus ketika pertama kali nyari kerjaan lah, kita tahu bahwa nyari kerjaan itu sulit, misalkan gitu. Jadi ketika kita masih sekolah nih gitu, kita nggak kebayang sesulit apa itu cari kerja gitu. Nah setelah nyoba nyari kerja, barulah tahu hal baru. Apa hal barunya? Hal barunya adalah sulit nyari kerja, kayak gitu minasang. Ya, kita langsung saja ke contoh kalimatnya. Oh ya, rumusnya itu hanya bentuk kata kerja T tambahin haji mete minasang ya, bukan Haji Dadang, bukan Haji Asep, bukan Haji Udin ya minasang, haji mete. Hai, langsung contoh kalimatnya. Oya ni natte hajimete. Oke. Oya ni natte hajimete. Nah, oke. Pertama kali jadi orang tua lah gitu ya minasang ya. Justru saat pertama kali kita jadi orang tua, nah jadi orang tua dalam arti berarti anak kita lahir nih minasang ya. Ryoshin no arigata saga wakatta. Oke, ryoshin no arigata saga wakatta gitu minasang ya. Oya ni natte hajimete ryoshin no arigata saga wakatta. Arigatai, arigata itu arigata itu rasa terima kasih ya. Arigata sa itu gimana ya dikata benda kan, atau arigatai kimochi ga wakata gitu masang bisa ya. Itu oya ni natte hajimete ryoshin no arigatai kimochi ga wakata gitu ya. Justru pertama kali ketika menjadi orang tua lah kita paham akan rasa terima kasih kepada orang tua gitu ya. Kita kan punya anak nih ya, kita itu fight buat anak gitu. Akhirnya kita tahu bahwa orang tua kita juga memperjuangkan kita dulu gitu minasang. Oke, seperti itu. Atau gini, kazoku to hanarete hajimete. Oke, kazoku no iru sonzai no daiji-sa ga wakatta gitu minasang ya. Iru sonzai no daiji-sa ga wakatta. Nah gitu minasang. Ini contoh ya, ini ngarang di belakang saya nggak ada apa gitu ya. Kalau misalkan ada salah dikit komen saya minasang. Hai. Kazoku to hanarete hajimete kazoku to issho ni iru imi ga wakatta. Kazoku to issho ni iru imi ga wakatta gitu ya minasang. Justru pertama kali kita terpisah jauh ya. Pertama kali kita terpisah jauh dari keluarga lah, justru ketika kita terpisah pertama kali jauh dari keluarga lah, kita tahu arti dari ishoni iru gitu ya, arti dari kebersamaan dengan keluarga. Jadi sebelum berpisah sama keluarga gitu ya, biasa aja gitu, seolah nggak mentingin keluarga. Tapi ketika kita menjauh, misalkan kita berangkat ke Jepang, keluarga kita di Indonesia, disitulah kita baru tahu pertama kali bahwa betapa indahnya gitu ya tinggal bareng keluarga, kayak gitu minasang. Oke, seperti itu. Kare ga inaku natte hajimete. Kare ga inaku natte hajimete. Kare wa juyou na hito da to wakatta. Kare ga inaku natte hajimete. Inaku narimasu ya. Kare ga inaku natte hajimete. Kare ga juyou na hito da to wakatta gitu minasang ya. Pertama kali dia menjadi tidak ada di perusahaan inilah justru pertama kali jadi awal-awal ketika pertama kali dia
menjadi tidak ada lah di sini. Kita paham gitu ya bahwa penting, dia adalah orang penting kayak gitu. Misalkan ketika ada di sini dia merasa kita merasa bahwa dia tuh biasa-biasa aja kok gitu. Tapi ketika dia udah hilang dari sini, udah nggak ada dari sini, banyak pekerjaan yang terbengkalai dan banyak hal yang tidak lancar misalnya gitu. Oh, berarti kita di pertama kali dia nggak ada lah, oke? Di awal-awal dia nggak ada lah, kita tahu bahwa dia itu orang penting gitu. Misalkan ada OB nih, ketika ada OB kita nggak hormatin dan seterusnya. Misalkan kita orang kantoran nih, ada OB kita nggak hargain, nggak hormatin gitu ya, kurang apresiasi lah terhadap orang tersebut. Nah, dia tuh resign gitu. Ketika dia nggak ada, ternyata banyak kerjaan yang terbengkalai, kopi nggak ada yang bikinin misalnya, terus kantor juga kotor dan lain-lain ya. Kare ga iru toki wa amari sonke sarete inaiんですけど、彼がいなくなって初めて彼が重要な人だとは分かった. Aduh, Papa lihat ya, minasan ini baru pagi, masih pagi. Minasan ini saya bikin jam 5:30. Hai, jadi seperti itu minasan ya. Ketika dia ada, dia nggak begitu dihormatin gitu. Tapi justru awal-awal gitu ya, hajimete itu kan awal-awal misalnya. Justru awal-awal dia nggak ada lah, kita tahu bahwa dia itu adalah orang penting minasan. Nah, tadi seperti di contoh awal, justru ketika kita awal-awal nyari kerja lah, kita tahu bahwa nyari kerja itu susah misalkan ya. Nyari kerja itu bahasa Jepangnya adalah shushoku katsudo ya, shushoku katsudo gitu ya, atau disingkat juga bisa sebetulnya shukatsu gitu ya, tapi jangan dulu misalnya shushoku katsudo o shite hajimete shigoto o mitsukeru no ga taihen na koto da to wa wakarimashita gitu misalnya. Shushoku katsudo o shite hajimete shigoto o mitsukeru no ga taihen na koto da to wa wakatta gitu minasan ya. Justru di awal-awal kita nyari kerja lah gitu ya. Ngate hajimete itu mungkin lebih enaknya itu di awal-awal ya. Justru di awal-awal kita bla 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 lah gitu ya. Justru di awal-awal kita nyari kerja lah gitu ya. Kita tahu bahwa menemukan pekerjaan itu adalah hal yang sulit minasan. Oke, sekali lagi. Shushoku katsudo o shite hajimete shigoto o mitsukeru no ga taihen na koto da to wa wakatta. Seperti itu des ya. Minasan, penjelasan ini agak panjang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami minasan. Kita akan bahas bumpo yang gampang banget ya. Temo kamaimasen ya. Temo kamaimasen, bentuk T tambahin mo ya, kata kerja bentuk T tambahin mo tambahin kamaimasen. Jadi kita harus tahu dulu nih konsepnya. Konsepnya adalah, jadi kamaimasen ini sama dengan i des, sama dengan oke des, oke ya, oke gitu ya, oke des sama dengan daijoubu des. Jadi ketika di awal-awal kita belajar di N4 itu, di N4 atau N5 mungkin ya minasan, ada rumus bentuk T tambahin mo tambahin i des ya, temo i des ka, itu bolehkah? Temo i des itu artinya adalah boleh gitu minasan ya. Nah, sekarang kita akan belajar bumpo temo kamaimasen ya. Temo kamaimasen itu ya, seperti di awal-awal belajar Minnan no Nihongo, kita kan diajarin cara jawab sumimasen itu ya kamaimasen. Kalau ada orang yang minta maaf ke kita, sumimasen, ya jawab aja dengan kamaimasen katanya gitu ya di Minnan Nihongo. Nah, kamaimasen ini kalau mau diartiin itu artinya sama dengan daijoubu des, tidak apa-apa, tidak apa-apa gitu ya. Sama dengan i des, sama dengan oke des. Jadi kesimpulannya adalah temo i desu ka yang kita pelajari di awal-awal belajar Minnan Nihongo sama dengan temo kamaimasen, temo i desu, temo daijoubu desu kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang jawab yang temo kamawanai yo gitu ya minasan, seperti itu nggak masalah. Oke, minasan ya, seperti itu. Ah, koko ni suwatte mo kamaimasen ka? Koko ni suwatte mo ii desu ka? Koko ni suwatte mo kamaimasen ka? Bolehkah saya duduk di sini? Sama artinya minasan. Haite mo kamaimasen ka? Bolehkah saya bolehkah saya masuk? Begitu minasan. Oke? Itu
先生、申し訳ありません。宿題がまだやっていません. Asta demo kamaimasen kah? Gitu Minasang ya. Maaf sensei, saya belum mengerjakan PR. Apakah nggak besok juga nggak apa-apa? Gitu Minasang. Jadi kamaimasen secara arti itu artinya sama dengan ides, sama dengan daijoubu desu, sama dengan oke des. Jadi ini nggak usah ribet-ribet nih bumbu kali ini Minasang ya. Gampang banget. Nanti sama seperti hanya narimasen, ikemasen, dan dame desu. Nah, bentuk harus kan ada nih. Ini di luar bab kali ini ya, di luar pembahasan kali ini. Nakereba narimasen. Nakereba narimasen itu kan harus Minasang ya. Boleh juga tuh nakereba ikemasen. Nakereba dame desu. Artinya sama, harus Minasang. Seperti itu. Terus ada juga di awal-awal bab Nihongo ya gitu ya. Bentuk te gitu ya. Tewa ikemasen artinya adalah tidak boleh atau dilarang gitu ya. Tewa ikemasen. Itu juga boleh pakai tewa narimasen, tewa dame desu. Artinya adalah sama aja, tidak boleh. Kayak gitu. Sama nakereba narimasen, nakereba ikemasen, nakereba dame desu itu juga sama. Artinya adalah harus. Kayak gitu. Jadi misalnya ada kata-kata yang sepadan lah gitu dalam bahasa Jepang. Contoh misalkan aku, gue, lu, aku, gue, aing gitu ya, abdi, inyong, nah, dan lain sebagainya gitu ya. Kata yang sepadan lah kamaimasen itu dengan daijoubu desu, dengan ides, dengan oke desu. Nah tadi ya tambahan ikemasen, kata yang sepadan dengan narimasen, dengan dame desu. Kayak gitu. Minasang ini mungkin penjelasan sederhananya gitu Minasang dari saya yang praktisi ya. Saya bukan akademisi Minasang ya, jadi nggak belajar Nihongo Gakko di Jepangnya. Ini mah belajar otodidak aja sendiri dan sharing kepada Minasang ya. Kita akan bahas bumpo temo shikata ga nai atau shou ga nai Minasang. Nah, shikata ga nai atau shou ga nai itu sendiri artinya adalah mau gimana lagi atau apa boleh buat gitu ya. Ya udah, shikata itu cara melakukannya. Nah itu nggak ada cara apapun Minasang. Jadi temo shikata ga nai atau temo shou ga nai artinya adalah percuma, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi meskipun harus apa. Kayak gitu Minasang, oke? Jadi meskipun gini, udah sia-sia, udah percuma, udah shikata ga nai, udah apa boleh buat gitu Minasang, oke? Langsung contoh kalimatnya gini. Sacho ga mou kimeta kara, karena Sacho telah memutuskan gitu ya. Ima iken o itte mo shou ga nai, gitu ya. Meskipun sekarang kita mengungkapkan ide gitu ya, udah percuma, udah apa boleh buat kayak gitu Minasang ya. Sacho ga mou kimeta kara ima iken o itte mo shou ga nai. Kayak gitu. Ima iken o itte mo shikata ga nai. Kayak gitu Minasang, oke? Jadi karena Sacho sudah memutuskan, sekarang mengeluarkan atau mengucapkan ide apapun gitu ya, udah terlambat, udah apa namanya? Udah percuma lah kayak gitu Minasang ya. Contoh lain lagi ya Minasang. Sacho ni hokoku shinakatta kara okorarete mo shou ga nai. Ya, okorarete mo shou ga nai. Kayak gitu Minasang ya. Sacho ni hokoku shinakatta kara okorarete mo shou ga nai. Karena tidak melaporkan kepada Sacho, ya meskipun dimarahin sekarang ya udah apa boleh buat gitu ya. Ya udahlah, dimarahin aja gitu Minasang. Oke. Imasara ayamatte mo shou ga nai. Oso sugiru kara. Ya, oso sugiru kara. Ima ayamatte mo shou ga nai. Imasara tuh saat-saat seperti ini udah terlambat ya. Kalau sara-sara itu biasanya, kalau imasara itu di saat-saat seperti ini gitu Minasang, tapi ada konotasi terlambat gitu ya. Imasara ayamatte mo shou ga nai. Ya, di saat-saat seperti ini minta maaf juga percuma gitu Minasang ya. Seperti itu. Imasara ayamatte mo shou ga nai. Oso sugiru kara, oso sugita kara. Kayak gitu Minasang ya. Di saat-saat seperti ini minta maaf juga udah percuma gitu ya. Karena sudah terlalu lambat. Kayak gitu, minta maafnya terlalu lambat Minasang. Seperti itu. Oke. Contoh lain lagi. Asta shiken dakara imasara benkyou shite mo shou ga nai. Gitu ya. Karena besok ujian gitu ya.
meskipun hari ini belajar gitu ya, udah percuma lah kayak gitu ya. Ya ujiannya besok, hari ini belajar juga percuma kayak gitu minasang. Oke, seperti itu deh minasangnya. Bentuk T ya, rumusnya bentuk kata kerja T, temo gitu ya, tambahin shoganai atau shikataganai. Ini maknanya adalah tadi kalau kita tahu arti dari shikataganai alias apa boleh buat atau percuma, ya ini gampang banget memaknainya minasangnya. Seperti itu. Dan kali ini kita akan bahas yang gampang-gampang aja minasangnya. Langsung ke contoh kalimatnya nanti akan dijelasin ya. Nihon no tabemono to ieba, yappari sushi desu. Nihon no tabemono to ieba, yappari sushi desu gitu ya. Kalau ngomongin makanan Jepang ya pasti sushi kayak gitu minasang. Jadi kata benda tambahin to ieba. Nah, to ieba itu artinya adalah kalau bilang ya, kalau ngomongin, kalau bicara gitu ya. Kalau bicara makanan Jepang, pasti sushi kayak gitu minasang. Takai smaho to ieba, kalau ngomongin handphone mahal, iPhone desu ne. Dia pasti iPhone kayak gitu minasang. Jadi gampang aja ya, kata benda tambahin to ieba. Ya, jadi artinya gini, kalau kita ngomongin suatu hal gitu ya, kita udah kebayang apa sih gitu minasang. Seperti itu. Bogoru to ieba, oke, Bogoru to ieba jutai desu gitu ya. Kalau ngomongin Bogor itu macet minasang ya, seperti itu des. Nihongo no benkyou no YouTube channel to ieba Kinoko Ribbon desu gitu ya. Kalau ngomongin channel belajar bahasa Jepang ya Kinoko Ribbon, aduh belagu ya minasang, ini channel kecil minasang ya, channel yang diedit seala kadarnya. Seperti itu deh, gampang ya. Ii Saka Senshu to ieba, kalau ngomongin apa namanya, kalau ngomongin pemain sepak bola yang bagus gitu ya, kebayang nggak sih minasang jawabannya? Ya, Ronaldo atau Messi des. Oke, Ronaldo dan Messi gitu ya di zaman saya itu minasang. Tapi nggak tahu kalau Gen Z yang nonton ya, mungkin beda ya minasang. Hai, seperti itu. Takai kuruma to ieba Rolls Royce da to omoimasu. Kalau ngomongin gitu ya, kalau ngomongin mobil mahal ya menurut saya Rolls Royce kayak gitu minasang. Itu aja ya. Jadi kalau ngomongin kata benda satu nih, kita kebayang nih kata benda dua gitu ya minasang. Nihongo no benkyou to ieba kanji ga muzukashi desu gitu ya. Kalau ngomongin belajar bahasa Jepang ya kanji ya muzukashi gitu minasang. Seperti itu ya minasang. Saya minasang juga sama ya gitu minasang. Jadi episode kali ini kita akan bahas bumpo to iu yori minasang ya. Rumusnya adalah kata benda langsung tambahin to iu yori, kata kerja bentuk biasa. Oke, kata sifat juga bentuk biasa minasang ya, nggak pakai des. Kata sifatnya juga langsung tambahin to iu yori juga boleh minasang. Kalimat satu, oke, tambahin to iu yori. Kata benda kalimat dua minasang. Artinya adalah daripada dikatain kalimat satu, lebih tepat kalimat dua gitu minasang. Misalnya gini, buat teman-teman yang ada di Jabodetabek tentu tahu Puncak dong ya, tempat tinggal saya gitu ya. Puncak wa suzushi to iu yori samui da gitu ya. Puncak wa suzushi to iu yori samui desu gitu ya. Puncak daripada dikatakan sejuk, lebih tepatnya itu dingin gitu minasang. Oke, seperti itu. Contoh lain lagi. Ano hito wa tomodachi to iu yori oni-san no sonzai desu gitu ya. Oni-san no sonzai desu. Sonzai itu apa ya? Peran atau keberadaan gitu minasangnya. Sosok gitu ya, sosok ya sonzai itu. Ano hito wa tomodachi to iu yori oni-san no sonzai desu. Oke, boku ni totte oni-san no sonzai desu. Orang itu, oke, daripada dikatakan sebagai teman gitu, daripada dikatakan teman, lebih tepat gitu ya sebagai sosok kakak minasang. Jadi dalam kalimat tersebut, ano hito wa tomodachi to iu yori oni-san no sonzai desu, dari kalimat tersebut artinya adalah kita punya teman gitu ya, kita punya teman, terus temennya itu ya membimbing kita, mengayomi kita dan lain sebagainya. Jadi kita merasa bahwa dia tuh sebagai sosok kakak gitu daripada dikatakan sebagai seorang teman kayak gitu minasang ya. Contoh lain lagi ya. Kono mondai wa muzukashi to iu yori, kono mondai wa muzukashi to iu yori
Fukuzatsu desu gitu ya. Fukuzatsu desu. Nah, itu ya minasan. Soal ini daripada dikatakan sulit, lebih tepatnya itu ribet gitu ya, minasan, rumit ya. Beda sulit dan rumit gitu ya. Kalau sulit kan ya susah gitu dikerjainnya, kalau rumit tuh bisa tapi banyak tahapan gitu minasan ya. Seperti itu des. Tablet wa pasokon to yori smaho da to omoimasu gitu ya. Kayak gitu ya. Tablet itu daripada dikatakan sebagai sebuah laptop, menurut saya lebih tepat ke smartphone kayak gitu minasan ya. Gampang ya. Tinggal cari aja tuh kata benda. Misalkan ini enak makanannya gitu. Ini enak. Daripada dikatakan enak, lebih tepatnya tuh nyaman aja di mulut misalnya gitu ya. Misalnya itu coba cari contoh kalimatnya, coba bahasa Jepang kan ya, saya nggak kepikiran. Kore wa oishii to iu yori kuchi ni kaiteki desu misalkan gitu ya. Nyaman di mulut misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang pakai to iu yori mo, bisa juga pakai partikel mo, itu artinya hampir sama saja. Minasan, oke? Seperti itu des. Kinoko Channel Kinoko Channel ya. Saya masih belum move on dari Kinoko Channel saya yang sudah di take down binasang ya, Kinoko Ribbon ya. Kinoko Ribbon wa entertainment to yori kyoiku tekina channel desu gitu binasang ya. Kinoko Ribbon daripada dikatakan sebagai entertainment, sebagai hiburan gitu ya, binasang, lebih tepat dikatakan channel yang pendidikan misalnya kayak gitu ya. Oke, minasan, seperti itu penjelasan to iu yori, atau mau pakai mo juga boleh, to iu yori mo juga silahkan minasan ya. Kita akan bahas bumpo yang ringan-ringan ya, gampang, oke. Kinoko Short N 3 kali ini kita akan bahas to itemo ya minasan. Seperti to itemo, i dari kata imas. Imas itu artinya berkata gitu ya minasan. Jadi rumusnya adalah kata benda langsung tambahin to itemo. Kalau kata sifat juga langsung tambahin to itemo ya. Kata sifat imo, kata sifat na gitu ya, langsung tambah aja to itemo. Terus kalau misalkan kata kerja itu bentuk biasa, tambahin to itemo minasan. Artinya adalah meskipun dikatakan ini, sebetulnya ini loh gitu minasan. Contohnya gini, itu Nihongo ga dekiru to ittemo kanji wa yomenai desu. Nihongo ga dekiru to ittemo, meskipun dikatakan saya bisa bahasa Jepang, kanji wa yomemasen. Saya tidak bisa bacakan kanji. Jadi dari kalimat tersebut kita bisa bahasa Jepang gitu ya. Ya meskipun saya dikatain bisa bahasa Jepang gitu, tapi kanji saya nggak bisa baca. Artinya minasang tidak bisa secara keseluruhan. Hanya bisa ngomong saja mungkin, hanya bisa dengar saja mungkin. Seperti itu des. Oke, minasang. Ya dibilang nggak bisa ya nggak juga minasang. Bisa gitu ya, tapi cuma ngomong, cuma dengar gitu. Tapi kalau baca kanji nggak bisa gitu minasang. Oke, wakarimashita ka? Seperti itu. Ryori ga dekinai to ittemo, ryori ga dekinai to ittemo, ramen gurai wa tsukuremasu gitu ya. Meskipun saya dikatakan nggak bisa masak, tapi bikin ramen doang mah bisa gitu minasan. Jadi kalau misalkan ryori dekinai artinya adalah kita nggak bisa masak sama sekali gitu. Tapi ya memang dibilang bisa masak ya nggak juga. Tapi dibilang nggak bisa masak sama sekali juga nggak bisa. Tapi ramen doang mah kita bisa. Oke, ryori ga dekinai to ittemo ramen gurai wa tsukuremasu gitu ya gitu. Meskipun dikatakan saya nggak bisa masak, tapi ya untuk ramen doang mah bisa lah gitu minasan. Oke, seperti itu. Atau ini kisah nyata saya minasan ya, kisah nyata saya. Malaysia ni itta koto ga aru to ittemo gitu ya. Malaysia ni itta koto ga aru to ittemo transit dake desu. Gitu minasan ya. Meskipun saya dikatain pernah pergi ke Malaysia, ya cuma transit aja minasan gitu ya. Ketika magang, kebetulan saya pakai Malaysia Airlines, jadi transit dulu di Malaysia gitu minasan. Oke, seperti itu. Eigo ga wakaru to ittemo hanasu toki wa muzukashii desu. Oke, hanasu toki wa muzukashii desu. Meskipun dikatakan saya bisa bahasa Inggris, tapi ketika ngomong mah susah gitu. Oke, jadi tidak sama sekali nggak ngerti. Kalau orang lain ngomong mungkin saya ngerti, tapi ketika ngomong kita susah gitu, menasanya pasif lah, seperti itu des. Oke des kah? So itu des. Jadi to ittemo itu meskipun dikatakan bla 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 gitu ya, seperti itu ya. Badminton ga
jouzu to itte mo, meskipun dikatain saya jago badminton gitu ya, pro ni wa kanawanai desu. Pro ni wa kanawanai desu gitu ya. Meskipun saya dikatain jago badminton, tapi kita nggak bisa ngelawan pro ya, yang profesional gitu, lawan Jojo, lawan Ginting gitu nggak bisa. Minasang, seperti itu ya, gampang banget minasang ya. Kata benda tambahin to itemo, kata sifat kata sifatnya langsung tambahin to itemo, kata kerja itu harus yang futsukei kayak gitu minasang, oke? Dan pembahasan kita kali ini sebetulnya udah ada di N4, cuman ditekanin lagi karena ada di list Bumpo N3, jadi kita bahas juga kali ini minasang ya. Rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa. Bentuk biasa itu bentuk kamus ru, bentuk nai, bentuk ta gitu ya. Tapi kebanyakan bentuk ru dan bentuk ta minasang ya. Bentuk kamus u dan bentuk kakokei ta gitu ya. Bentuk lampau ta gitu ya minasang. Terus kalau misalkan kata benda tambahin no to ori, atau kata benda tanpa no itu pakai do ori aja minasang. Oke, sekali lagi kata kerja bentuk biasa tambahin to ori. Kalau misalkan kata benda itu pakai partikel no, tambahin to ori kalau mau pakai partikel no. Tapi kalau nggak pakai partikel no juga bisa, tapi bukan to ori lagi bacanya, dori gitu minasang. Oke, do ori ya, kanjinya sama aja, cuman bacanya jadi teng-teng aja gitu minasang. Artinya adalah sesuai gitu ya. Watashi ga yutori ni shinasai. Watashi ga yutori ni shinasai. Tolong lakukanlah sesuai yang akan saya bicarakan. Oke, seperti itu. Jadi saya akan ngomong nih, kamu kerjain sesuai dengan apa yang akan saya bicarakan ya, gitu minasang ya. Watashi ga yutori ni shinasai. Seperti itu deh. Oke, misalkan kita contohin nih. Kita contohin, kita kerjakan dan lain sebagainya. Nah, tolong kamu lakukan sesuai dengan apa yang saya telah kerjakan, gitu ya. Watashi ga yatta atau watashi ga shita boleh ya. Yatta atau shita boleh. Watashi ga yatta tori ni shite kudasai. Watashi ga shita tori ni kumitatete kudasai, misalkan gitu ya. Tolong rakit sesuai dengan yang telah saya lakukan, gitu minasang. Oke? Itu kalau misalkan kata kerja bentuk kamus ru atau bentuk ta itu seringnya pakai itu minasang. Oke? Terus misalkan kalau kata benda gitu minasang. Contohnya, manual no tori ni tsukutte kudasai. Manual no tori ni tsukutte kudasai. Tolong buat sesuai dengan manual booknya gitu minasang. Oke? Atau setsumeisho no tori ni tsukutte kudasai. Tolong buat seperti yang ada di buku panduan ya. Setsumeisho itu penjelasan. Di buku penjelasan itu kalau mau pakai partikel no. Tapi kalau nggak pakai partikel no, bacanya adalah do ori minasang ya. Setsumeisho dori ni tsukutte kudasai gitu. Jadi setsumeisho no to ori ni. Nah, kalau pakai partikel no. Tapi kalau misalkan nggak pakai partikel no, itu bacanya adalah do ori ya minasang. Setsumeisho dori ni tsukutte kudasai. Tolong buat sesuai ya, sama persis sesuai dengan buku penjelasan. Kayak gitu minasang, gampang ya. Sebetulnya ini udah ada di materi N4, cuma dipertegas lagi di materi N3 ini supaya kita tambah lebih paham lagi minasang ya. Kinoko Ribon no setsumei shita tori ni gambatte benkyou shite kudasai minasang ya. Seperti yang telah dijelaskan di Kinoko Ribon, semangatlah belajar bahasa Jepang ya. Ya, Bumpo kali ini, Kinoko Shot episode ke-58 kali ini gampang aja minasang ya. Kita akan bahas Bumpo toka gitu ya. Toka itu adalah temennya cicak ya, toka. Dan kali ini kita akan bahas Bumpo toka, rumusnya gampang banget minasang ya. Tapi sebelum ke rumus, saya mau kasih penjelasan dulu minasang. Jadi toka ini secara arti tuh mirip banget dengan partikel ya nado. Ketika kita awal-awal belajar bahasa Jepang, terutama belajarnya pakai Minna no Nihongo minasang, itu ya nado itu ya mirip dengan toka. Bedanya mungkin kalau toka ini bahasa sehari-hari dan terkesan kasual aja. Itu yang pertama, bahasa sehari-hari dan terkesan kasual. Bahasa pengucapan biasanya tokogo kayak gitu. Yang kedua, kalau ya nado di awal kita belajar kan itu kata benda doang.
Nah, kalau ini bisa kata kerja juga, bisa kata sifat juga, minasang ya. Jadi kalau ya itu terbatas di kata benda, kalau toka ini bisa kata benda, bisa kata kerja, dan bisa kata sifat, minasang. Oke, rumusnya langsung. Nah, baru kan rumusnya gampang ya. Rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa, terus kata sifat, dan kata benda langsung aja tambahin toka, nggak pakai partikel apa-apa gitu ya, minasang. Kata kerja bentuk biasa tambahin toka, kata benda tambahin toka, kata sifat tambahin toka, minasang. Misal, meskipun sebetulnya secara contoh kebanyakan pasti kata benda, minasang. Oke, langsung kita cekijrot ke contoh kalimatnya, minasang. Oke, Nihon ni kitara Kyoto toka Osaka toka e itte mitai desu gitu, minasang ya. Kalau datang ke Jepang saya pengen nyoba pergi ke Kyoto, ke Osaka, dan lain-lain ya. Semisal itulah gitu, minasang. Jadi saya kalau datang ke Jepang, saya pengen nyoba pergi misalnya ke Kyoto, Osaka gitu. Artinya apa sih? Artinya selain dari Kyoto dan Osaka yang saya sebutkan dalam contoh kalimat tadi, sebetulnya ada kota-kota lain lagi yang ingin saya sebutkan, yang ingin saya coba pergi. Cuma untuk mewakili tempat-tempat bersejarah ya, saya bilang aja Kyoto dan Osaka gitu, minasang. Contoh lain lagi. Nihon no ryori to ieba, Nihon no ryori to ieba, kalau ngomongin masakan Jepang gitu ya, kalau ngomongin masakan Jepang, sushi toka ramen toka ga ninki desu, yumei desu gitu ya. Kalau ngomongin masakan Jepang, ya sushi, ramen itu terkenal ya, kayak gitu. Artinya, selain sushi dan ramen yang saya sebutkan dalam contoh kalimat barusan, sebetulnya masih ada lain lagi yang terkenal juga. Cuma ya itu yang menjadi ambasadornya lah gitu, minasang. Nah, itu juga boleh pakai partikel ya, minasang. Nihon ryori to ieba sushi ya ramen nado ga yumei desu, itu juga boleh, minasang ya. Seperti itu. この時代には知りたいことがあったら、知りたいことがあったら、di zaman sekarang ini, kalau ada hal yang ingin kita ketahui gitu ya, インターネットで調べるとか、本を読むとかで、知ることができます。Kayak gitu ya, minasang. Di zaman sekarang ini gitu ya, kita bisa cari di internet gitu ya, kita bisa menggunakan internet, terus bisa bisa baca buku untuk bisa mengetahui hal tersebut, kayak gitu, minasang. Sono mono o kiru no ni, misalkan ya, sono mono o kiru no ni hasami o tsukau toka knife de kiru toka dekimasu, kayak gitu misalnya. Ini apa ya, contohnya memang nggak saya rencanakan, langsung ketika tag ini aja, misalnya untuk memotong ya. Untuk memotong kertas itu, Anda bisa gunakan gunting, bisa gunakan knife ya, atau hoco boleh ya, bisa gunakan hoco itu apa sih? Pisau ya, minasang. Aduh, kadang-kadang suka liar gitu ya, minasang, kalau lagi take mah, karena ini sekali take. Kayak gitu, minasang. Oke? Vina Cirebon no jiken ni wa, この人が悪いとか、その人が悪いとか、いろんな意見がありました。Kayak gitu, minasang ya. Dalam kasus Vina Cirebon misalnya gitu ya. Si A yang salah, si B yang salah, banyak itu pendapatnya, kayak gitu, minasang. Contohnya seperti itu ya, minasang. Ya, gitu aja, minasang. Rumusnya adalah kata benda tambahin to shite, minasang ya. Mungkin ada beberapa pengalaman saya nemenin teman-teman yang interview sama orang Jepang gitu ya, dan sedikit salah gitu ya mengucapkan bumpo ini. Nah, bumpo yang akan kita urai kali ini adalah kata benda tambahin to shite. To shite nggak pakai partikel no ya, minasang. Kata benda langsung to shite, artinya adalah sebagai kata benda. Contoh gini, saya sebagai sensei mendukung kamu ya, watashi wa sensei to shite anata o sasaemasu gitu ya, minasang. Contoh seperti itu ya. Watashi wa sensei to shite, saya sebagai sensei gitu ya. Anata o sasaemasu, saya mendukung Anda, saya sebagai sensei mendukung kamu nih, kayak gitu. Indonesia jin to shite 600 yen goto no jiken o kiite hazukashi desu. Itu haji o kakimasu misalkan gitu ya. Hazukashi desu gitu ya. Watashi wa Indonesia jin to shite 600 yen goto
no jiken o kiite hazukashii desu gitu. Artinya apa sih? Saya sebagai orang Indonesia mendengar perampokan 600 yen itu ya, saya kurang begitu detail, tapi anggaplah ini mah contoh kalimat aja minasang ya. Saya sebagai orang Indonesia mendengar ada perampokan 600 yen itu, sebagai orang Indonesia nih ya, Indonesia jing toshite hazukashii desu gitu ya. Malu kayak gitu minasang ya. Saya turut berduka cita ya minasang mendengar kasus itu, tapi mudah-mudahan ya saya juga pasti berkeyakinan tidak mungkin orang melakukan hal seperti itu kalau tidak dilatar belakangi hal yang lain juga. Mudah-mudahan orang Indonesia yang ada di Jepang semua sehat, jag waring khas ya, ekonominya sehat juga, mentalnya juga sehat di sana, dan apa yang dicita-citakan sebelum berangkat ke Jepang bisa tercapai di sana. Tidak hanya sekedar uang, tapi banyak pengalaman yang bisa yang bisa kita ambil dari Jepang minasang. Aduh, jadi ini teh konten tausiah ya. Seperti itu des. Terus berikutnya, kore wa gakusei toshite sensei no shitsumon desu ya. Ini adalah pertanyaan kepada sensei sebagai gakusei ya, sebagai pelajar kayak gitu minasang. Ani toshite no advice desu. Ani toshite no advice desu. Kore wa ani toshite no advice desu. Nah, artinya adalah ini adalah advice, ini adalah nasihat sebagai kakak misalnya. Contoh, semihon de ginoji susei de hatarita koto ga aru hito toshite kohai tachi e no advice desu. Misalkan dia, ini adalah nasihat sebagai orang yang pernah berangkat dengan ginojitsu di Jepang 3 tahun kayak gitu ya. Misalkan sebagai orang hito toshite kayak gitu. Ginojitsu seide hatarita koto ga aru hito toshite. Nah, gitu ya. Sebagai orang yang pernah bekerja magang di Jepang 3 tahun, ini adalah nasihat kayak gitu. Minasang contohnya ya. Otoko toshite sono koi o okonau to hazukashii desu. Gitu ya. Sebagai laki-laki melakukan hal seperti itu adalah memalukan kayak gitu. Minasang. Oke desu ka? Ya ini mah gampang lah, kata benda tambahin toshite, Indonesia jing toshite sebagai orang Indonesia, sensei toshite sebagai sensei, gakusei toshite sebagai murid. Terus apa lagi ya? Wakatte iru hito toshite sebagai orang yang paham, wakaranai hito toshite sebagai orang yang nggak paham, dan seterusnya. Minasang bisa tambahin kata benda, pokoknya tambahin toshite. Gitu aja minasang. Oke? Episode kali ini kita akan bahas bumpo toshitemo. Nah, kalau sebelumnya adalah toshite, kata benda tambahin toshite artinya adalah sebagai. Kalau sekarang kata kerja bentuk biasa, kata sifat, kata benda juga. Kalau kata benda, kalau di sini pakai da biasanya minasangnya, tambahin toshitemo atau toshitate gitu ya. Kalau toshitate mungkin di N2 N1 juga dibahas minasangnya. Ini kata kerja, kebanyakannya kata kerja bentuk biasa, kata sifat, kata benda tambahin toshitemo ya minasang. Toshitemo itu artinya adalah meskipun seandainya ngapain dia. Jadi kita, si pembicara ini sedang berbicara pengandaian. Kalau seandainya gini, nanti kita akan begini. Ya, ini kan hanya pengandaian, belum kejadian. Tapi kalau seandainya suatu hari itu kejadian, kita akan ngapain gitu ya, akan seperti apa kayak gitu minasang. Langsung deh contoh kalimatnya biar gamblang minasang. Nah ini mikir sesaat minasang ya, tapi mudah-mudahan ya bisa bermanfaat, mudah-mudahan nggak salah. Kalau misalkan minasang mau koreksi boleh ditulis kolom komentar. Ini tanpa teks. Kokomade misalkan ya, kokomade gambatte benkyou shimashita kara. Oke. Imamade kokomade gambatte benkyou shimashita kara. Karena kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh sampai sini gitu ya. Tatoe, nah biasanya pakai tatoe nih ya. Toshitemo itu biasanya kebanyakan pakai tatoe, tapi nggak pakai tatoe juga boleh. Misalnya pakai tato naga, boleh tato cicak juga boleh. Bercanda misalnya. Tatoe shiken ni gokaku shinai to shitemo. Nah, hampir mirip dengan nakutemo sebetulnya minasang ya. Tatoe gokaku shinai to shitemo koukai shinai desu. Koukai shimasen. Kayak gitu minasang. Kokomade gambatte benkyou shimashita kara, tatoe gokaku shinai to shitemo, gokaku shinai yo. Gokaku shimasen. Gokaku shimasen. Koukai shimasen yo. Koukai itu apa? Koukai itu nandaro. Koukai itu menyesal ya, gue menasang. Itu agak babaliat ya di kepala menasang.
ここまで頑張って勉強しましたので、勉強しましたから、たとえ合格しないとしても、後悔はしません。Ya, 後悔をしません。Karena saya sudah bersungguh-sungguh belajar sampai sini gitu ya. Kalaupun seandainya gagal, nggak lulus gitu ya, saya tidak akan menyesal kayak gitu. Karena kita udah mengupayakan hal yang sudah kita upayakan gitu, minasang. Itu apalagi ya? Sono kuruma wa kirai desu. Sono kuruma ga kirai desu. Saya benci mobil itu, minasang gitu ya. Tatoe okane mochi ni natta to shite mo, sono kuruma wo kawanai yo. Sono kuruma wo kawanai. Misalkan kita lihat mobil brand A gitu, langsung aja deh ya, ini tidak menjelekkan brand ya, minasang. Misalnya gini, ada mobil namanya Bugatti Veyron misalkan, atau Bugatti ya, merek Bugatti lah. Kalau Bugatti itu kan perawatannya tuh harus gini, terus harus direct ke Bugatti di Italia dan seterusnya gitu ya. Ribet lah pokoknya, mobil mahal gitu ya. Saya nonton reviewnya, misalkan review Fitra Eri misalkan, atau review Omobi gitu, karena perawatannya harus A, B, C, ribet banget gitu. Nah, sekarang kan saya belum mampu nih beli Bugatti, tapi saya ngomong nih berandai-andai, ano kuruma ga fuben da ne, ano kuruma wa fuben da ne, tatoe okane mochi ni natta to shite mo, sono kuruma wa zettai kawanai yo, sono kuruma wo zettai kawanai. Gitu minasang ya. Mobil itu ribet ya gitu. Meskipun kalau nih ya, seandainya saya jadi orang kaya, tuh ini berisik pada motor gue, mana saya motor Ducati ya, Ducati mana? Moichido ne, sono kuruma wa fuben da to omou. Sono kuruma wa fuben da to omou. Tatoe okane mochi ni natta to shite mo, sono kuruma zettai kawanai. Gitu ya. Mobil itu ribet deh gitu ya. Menurut gua mobil itu ribet. Meskipun seandainya nih ya, kalau gue jadi orang kaya gitu, kalau saya jadi orang kaya, saya nggak akan beli itu mobil kayak gitu, minasang. Oke? Seperti itu. Ano hito to tatakaitai desu. Ano hito to tatakaitai desu. Tatoe tawareta to shite mo, shinu made gambaru. Nah, misalkan gitu ya. Saya pengen bertarung tuh sama orang itu. Kalau seandainya saya jatuh pun, saya akan bertarung sampai meninggoy misalkan ya, meningsoy gitu minasang contohnya. Oke? Seperti itu. Apalagi ya, kono pasokon wa watashi ni totte daiji na mono desu. Sono pasokon wa watashi ni totte daiji na mono desu. Laptop ini bagi saya itu adalah hal yang penting gitu ya, hal yang sangat berharga gitu, minasang. Tatoe kawareta to shite mo urimasen. Meskipun kalau seandainya rusak nih, nggak akan saya jual gitu, minasang. Kan idealnya gitu ya, idealnya kan kalau rusak mah dijual atau diperbaiki gitu. Kayak gitu des. Oke? Seperti itu des. Hai, ja, minasang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gimana saya agak kepanjangan minasang ya. Tadi banyak motor Ducati karena saya tinggal di sebuah lokasi strategi, jadi banyak motor Ducati ya, minasang. Ducati mana? Ducati Garut, Ducati Cianjur ya. Ya, minasang. Sekali lagi ya, rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa tambahin to shitemo. Artinya meskipun kayak gitu ya. Kata sifat juga bisa. Oh ya, kata sifat belum dicontohin ya, minasang. Ushiro ni ano hito wa donna hito nano ka wakaranai kedo, tatoe warui to shite mo, watashi wa fuseigu hoho mo junbi shite arimasu kara daijoubu desu. Misalkan ya, fuseigu hoho junbi shite arimasu node daijoubu desu gitu ya. Saya nggak tahu orang itu seperti apa di belakang, tapi kalau seandainya orang jahat nih, orang nggak bener gitu ya, saya sudah mempersiapkan kayak gitu. Saya udah siap-siap untuk mencegahnya. Misalnya contohnya seperti itu, minasangnya. Dan kali ini kita akan bahas bumpo yang menarik nih, minasang ya. Bumpo, pola kalimatnya ya, bentuk ta dulu ya, bentuk lampau ta gitu ya. Tambahin totaeng. Oke, totaeng ini artinya adalah pas banget ketika selesai ngapain nih, ada kejadian apa gitu, minasang. Oke, pas banget abis ini langsung ada apa kayak gitu. Langsung saja deh ke contoh kalimat biar gampang memahaminya. Itu doa o aketa totaeng. Oke, doa o aketa totaeng. Nah, pas banget ketika buka pintu, oke, neko ga haite kita.
pas banget ketika buka pintu, kucing masuk kayak gitu minasang. Jadi tanpa ada jeda minasang ya, seolah langsung gitu. Setelah ini langsung ada apa gitu, seperti itu. Jadi tanpa jeda minasang. Berikutnya contoh lain lagi ya. Akachan wa watashi no kao o mita totan. Oke. Akachan wa watashi no kao o mita totan. Bayi ketika lihat muka saya gitu ya, nakidashite shimatta. Nakidashite shimatta gitu ya. Seperti itu. Apa namanya? Bayi ketika lihat muka saya, pas banget ketika lihat muka saya gitu ya. Langsung nangis kayak gitu minasang. Oke. Seperti itu. Kanojo wa kare no kao mita totan namida o nagashi hajimeta. Kayak gitu des. Dia ketika lihat wajah dia laki-laki ya, dia perempuan, ketika lihat wajah, kare no kao mita totan, pas banget ketika lihat wajah si laki-laki nih, namida ga nagare hajimeta, kayak gitu ya, air matanya mulai mengalir pas, wah gitu ya, mungkin udah lama LDR ya, enkyori renai ya, enkyori renai, LDR, seperti itu. Contoh lain lagi, ame ga futta totan, minna kasa o sashimashita. Ame ga futta totan, ame ga furi hajimeta totan, kayak gitu mungkin anaknya ya. Ame ga furi hajimeta totan, ketika mulai turun hujan, minna ga kasa o sashita. Minna ga kasa o sashimashita, kayak gitu. Pas banget ketika mulai turun hujan nih langsung. Nah, jadi tanpa ada jeda lah minasang kayak gitu. Seperti itu. Contoh lain lagi deh biar tambah paham. Kazoku o koen ni tsurete itte 公園に着いた途端、子供たちが遊び始めた. Kayak gitu minasang ya. Saya ngajakin keluarga gitu ya. Pas nyampe di koen, pas nyampe di taman, kodomo ga asobi hajimeta gitu ya. Anak-anak langsung mulai main kayak gitu. Jadi pas banget, nggak ada jeda, nggak ngapa-ngapain dulu, nggak siap-siap dulu, nggak duduk-duduk dulu, langsung main lah. Kayak gitu minasang ya. Segampangnya seperti itu. Jadi pas setelah ngapain, langsung tanpa ada jeda, langsung ngapain kayak gitu minasang. Oke. Contoh lagi sekali lagi minasang ya, mumpung inget nih di kepala. Tsukare sugita no de beddo ni haitta totan nemutte shimatta. Kayak gitu ya minasang ya. Karena terlalu capek, garing genggorokan ya, gonggorokan, tenggorokan minasang. Tsukare sugita no de, karena terlalu capek, beddo ni haitta totan, nemutte shimatta. Kayak gitu minasang ya. Karena terlalu capek, pas masuk ke kasur gitu ya, langsung tidur kayak gitu minasang. Oke? Seperti itu. Oh iya, cuy, poinnya minasang, hati-hati. Jadi biasanya kalau totang ini jarang di belakang totangnya itu pakai kata kerja, jarang kayak gitu. Ini lebih ke apa ya? Ya pokoknya jangan pakai kata perintah di belakangnya. Seperti itu des minasang. Aduh, ini harus minum dulu minasang ya. Yang menarik lagi nih minasang ya, setelah sebelumnya totang, sekarang adalah tochu. Gitu ya, totang itu pas ngapain banget, tanpa ada jeda langsung ngapain. Itu ya minasang, lihat di episode sebelumnya. Dan kali ini kita akan bahas tentang bumpo tochu. Nah, rumusnya itu sendiri biasanya adalah kata kerja bentuk kamusru gitu ya, atau teiru kayak gitu ya. Boleh kamusru doang, boleh juga teiru. Tambahin tochu, boleh tochu nih, boleh tochu de, boleh tochu doang gitu ya. Minasang mengenai tochu nih, tochu de, tochu doang gitu ya. Kita nggak mau bahas ini deh minasang ya. Tochu ya intinya minasang, seperti itu. Dan kata benda juga bisa. Kata benda pakai partikel no, tambahin tochu kayak gitu ya. Jadi kata rumus bentuk kamus ru tambahin tochu, atau kata benda tambahin no tochu kayak gitu minasang. Artinya adalah di tengah-tengah ngapain gitu ya, ada apa atau kita ngapain kayak gitu. Jadi biar langsung paham, mendingan langsung sama rebung alias contoh kalimat. Kaisha e iku tochu. Oke, kaisha e iku tochu
Hongya ni yorimashita. Hongya ni yorimashita. Di tengah-tengah perjalanan pergi gitu ya. Kaishae iku tochu gitu ya. Di tengah-tengah perjalanan pergi ke kaisha, pergi ke perusahaan. Hongya ni yorimashita gitu minasang ya. Pergi ke toko buku minasang ya. Pagi banget ya. Dipikir-pikir pagi banget. Mungkin pulang ya, pas pulang. Ie ni kaeru tochu, hongya ni yorimashita. Kayak gitu, di tengah-tengah perjalanan pulang, jadi belum nyampe gitu ya. Udah berangkat pulangnya, udah cabut pulangnya, tapi belum nyampe. Nah, itu tengah-tengahnya minasang kayak gitu. Seperti itu. Atau nggak ke hongya deh, tomodachi misalkan ya. Ie ni kaeru tochu, tomodachi to aimashita, kayak gitu ya. Di tengah-tengah perjalanan pulang ketemu dengan teman, kayak gitu minasang. Contoh lain lagi, reporto o kaite iru tochu, oke, reporto o kaite iru tochu, internet ga kiremashita, kayak gitu ya. Di tengah-tengah saya nulis laporan nih, internetnya mati, kayak gitu minasang. Jadi tochu itu tengah-tengah ya minasang. Artinya adalah suatu kegiatan itu udah mulai gitu ya, tapi belum beres gitu ya, di tengah-tengah kayak gitu. Tadi ya kayak reporto kaite iru tochu, internet ga kireta, seperti itu. Contoh lain lagi, shokuji no tochu nih Kak, bentuk no ya. Shokuji no tochu de denwa ga narimashita, kayak gitu ya. Di tengah-tengah makan nih, di tengah-tengah kita lagi asik-asiknya makan seblak ke bagian Cikawahwa, apa sih? Cikwalong apa namanya, saya bingung ya. Nanti tanya sama Rafael kalau seblak mah ya. Shokuji no tochu de denwa ga natta, denwa ga narimashita. Narimashita di sini artinya adalah bunyi ya minasang, bukan menjadi, kayak gitu. Di tengah-tengah lagi makan nih, bunyi HP, kayak gitu minasang. Oke. Contoh lain lagi. Futsalu o shite iru tochu, kare ga taoreta. Nah, kayak kare ga taoremashita, kayak gitu. Di tengah-tengah main futsal nih, dia jatuh pingsannya, jatuh tumbang, kayak gitu minasang. Gampang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya minasang. Bumpo to tomoni minasang ya. Tomo ni itu ya ingetnya gini aja sih, kalau saya nginget-nginget bumbu ini, tomo itu kan temen ya gitu minasang ya. Tomo ni ya, jadi menemani gitu minasang ya. Dan rumusnya adalah kata benda tambahin to, tomo ni. Terus kata kerja bentuk kamus tambahin to, tomo ni, kayak gitu. Jadi ini untuk pola kalimat untuk menyatakan yang bersamaan gitu ya. Tomo itu ya cara ngapalin saya ini minasang ya. Kalau minasang cara ngapalinnya terserah minasang. Cuma kalau cara ngapalin saya biasanya tomo itu ya teman, tomodachi gitu ya. Memang dari situ ngambilnya. Tomo itu teman, jadi tomo nih jadi menemani, kayak gitu minasang. Jadi bersama-sama sebetulnya, kayak gitu. Itu kalau kata benda ketemu tomo itu bersamaan dengan atau bersama-sama, kayak gitu. Artinya langsung ada deh contoh kalimat ya, bingung kadang-kadang ngejelasinnya. Kayak gini, itu Ryoko wa kazoku to tomo ni ikimashita. Ryoko wa kazoku to tomo ni ikimashita. Jalan-jalan, saya perginya bareng dengan keluarga, kayak gitu minasang. Contoh lain yang sering digunakan dalam email nih, kalau ngirim email, meru to tomo ni file o tempo baliut ya. Meru to tomo ni file o tempu shimashita, kayak gitu minasang ya. Bersamaan dengan email ini, kayak gitu ya. Meru to tomo ni bersamaan dengan email ini, file o tempu shimashita, kayak gitu. Susah banget ngomong file ya, orang Sunda minasang. Sashing deh, sashing ya. Oke. Meru to tomo ni sashing o tempu shimashita, kayak gitu. Bersamaan dengan surat ini, saya tempu itu melampirkan ya. Saya melampirkan sashing, foto, seperti itu. Terus kalau contoh kata bekerja nih ya, kata kerja gimana ya? Aduh, kadang-kadang kalau lagi take lupa ya. Seichou suru to tomo ni ya, seichou suru to tomo ni. Seichou itu berkembang ya.
seiring, ya, seiring atau bersamaan, seiring dengan berkembangnya kita gitu ya. Sekining mo fuete kita, sekining mo fuete kimashita, kayak gitu. Seiring dengan apa? Kita berkembang, otomatis sekining ya, sekining itu tanggung jawab ya, sekining mo fuete kimashita, kayak gitu. Tanggung jawab juga bertambah. Seperti itu des. Contoh lain lagi, natsu ni naru to tomo ni, nah ingat banget ya, natsu ni naru to tomo ni, seiring menjadi musim panas nih, seiring jadi musim panas kayak gitu ya. Hanabi taikai ga kakuchi de okonawareta, kayak gitu minasan ya. Atau kaisai sareru juga boleh, kaisai sareta, sama artinya dengan okonawareru. Seiring dengan jadi natsu gitu ya, bersamaan dengan natsu gitu ya. Hanabi taikai ga kakushi de okonawareru gitu ya. Apa hanabi itu ya? Fireworks apa sih, belagu amat ngomong fireworks. Kembang api ya, pesta kembang api dilaksanakan di kakuchi. Kakuchi itu berbagai tempat. Seperti itu. Sekali lagi ya. Natsu ni naru to tomo ni hanabi taikai ga kakuchi de okonawareta. Seiring dengan jadi musim panas, diadakanlah hanabi taikai gitu ya, festival kembang api di berbagai tempat. Kayak gitu minasan. Toshi o toru to tomo ni, mas-mas kenkou ni ki o tsukau you ni natta. Mas-mas kenkou ni ki o tsukau you ni narimashita. Nah ini saya minasan ya, saya juga bertambah usia ya. Seiring bertambahnya usia gitu ya, bersamaan dengan bertambahnya usia, masu-masu itu sedikit demi sedikit, kenkou ni ki o tsukau you ni narimashita. Saya jadi lebih hati-hati sama kesehatan, kayak gitu minasan. Dan biasanya tambahin lagi ya, ini cuiteng ya, cuiteng, poin hati-hati. Jadi biasanya ini digunakan untuk hal-hal yang agak katai minasan ya, agak kaku gitu minasan. Oke, seperti itu des. Ya, mudah-mudahan penjelasan kali ini bisa dipahami ya minasan. Saya udah berusaha untuk sebisa mungkin bisa minasan gampang, kita semua gampang pahami. Tapi kalau ada yang belum paham, komen nasai, mohon maaf. Tapi tujuannya adalah berbagi, sharing minasan. Seperti itu des. Ja minasan, kono doga o saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih, hanupis hatur nuhun minasan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum, bye bye, hanupis. Itterashai. Dan kali ini kita akan bahas bumpo bentuk biasa, dari kata kerja bentuk biasa, kata sifat bentuk biasa, tambahin tono koto des ya, tono koto des. Nah, tono koto des ini artinya adalah to-nya itu artinya ya seperti to, kikimas dan lain sebagainya. Koto itu artinya hal. Tapi singkatnya yang lebih gampangnya itu artinya adalah hampir sama dengan so des atau to itte imashita ataupun rashi des, yang artinya adalah katanya minasan. Jadi ini dembung hyogen ya minasan. Ini untuk menyampaikan hal yang disampaikan oleh pihak lain, kita sampaikan lagi. Yang artinya adalah, sederhananya adalah katanya sih bla 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 gitu minasan. Jadi bukan dari kita langsung informasinya, tapi dari pihak lain kita sampaikan lagi. Mirip dengan so des yang katanya, to itte imashita atau to imashita atau rashi des. Mirip ya minasan, tono koto des. Oke, langsung aja deh contoh kalimatnya. Kare wa ashita shukin dekinai tono koto des. Kare wa ashita shukin itu pergi kerja ya. Kalau shusseki itu hadirnya umum. Tapi kalau shukin itu hadir kerja, artinya masuk kerja. Oke. Kare wa ashita shukin dekinai tono koto des, kayak gitu minasan. Atau contoh lain lagi, kare wa kaigi ni shusseki dekinai tono koto des, gitu ya. Katanya dia tidak bisa hadir di di rapat, kayak gitu minasan. Oke, seperti itu. Terus contoh lain lagi ya.
mirip dengan so desu ya. Tenki yoho ni yoru to ashita ame ga furu so desu gitu ya. Itu juga bisa ya. Tenki yoho ni yoru to ashita ame ga furu to no koto desu. Jadi ame ga furu to no koto desu. Jadi sebetulnya to no koto desu itu artinya adalah kalau ngomongin tenki yoho udah pasti tahu lah gitu tentang hal apa sih gitu ya, karena to itu ya artinya adalah partikel untuk menyampaikan hal-hal ya, kan ada to omoimasu, to kangaimasu, to iimasu, to kanjimasu dan seterusnya ya partikel itu, dan no-nya itu partikel no dan koto-nya itu adalah hal, dan di sini halnya itu udah sama-sama diketahui. Kalau disederhanakan to no koto desu itu artinya adalah katanya. Oke, ashita ame ga furu so desu. Katanya besok turun hujan. Ashita ame ga furu to no koto desu. Itu sama aja minasang ya, mirip banget. Oke, seperti itu. Itu sensei kara no renraku ni yoru to, misalkan ya, sensei kara no renraku ni yoru to shukudai no shimekiri wa nobita to no koto desu. Gitu ya. Nobita to no koto desu. Sensei kara no renraku ni yoru to, kalau menurut hasil menghubungi dari sensei gitu ya minasang, shukudai no shimekiri wa nobita to no koto desu. Oke, jadi batas shukudai-nya itu, batas PR-nya itu nobita kayak gitu. Katanya batas PR-nya memanjang atau diperpanjang seperti itu des. Oke. Kali ini kita akan bahas bumpo yang menarik banget minasangnya, itu bumpo toa kagiranai ya. Toa kagiranai rumusnya adalah kata kerja bentuk biasa, kata sifat bentuk biasa, tambah kata sifatnya juga sama, boleh pakai da, kadang-kadang boleh, kalau yang positifnya boleh pakai da toa kagiranai, atau nggak pakai juga nggak masalah. Kata benda juga sama ya, bentuk biasa tambahin toa kagiranai minasang, seperti itu. Jadi artinya itu sendiri artinya adalah nggak selalu, nggak mesti gitu ya minasang. Contoh gini, orang Jepang itu nggak mesti bisa ngajarin bahasa Jepang kayak gitu. Saya orang Bogor juga nggak selalu bisa bahasa Sunda misalkan kayak gitu. Oke. Terus apa ya, yang jago bahasa Jepang juga belum tentu gitu ya, nggak selalu, atau belum tentu bisa ngajar bahasa Jepang misalnya, sederhana gitu. Atau 10 tahun tinggal di Jepang juga belum tentu jago bahasa Jepang misalnya kayak gitu. Atau banyak duit juga belum tentu bahagia. Nah itu minasang. Jadi belum tentu atau nggak selalu atau tidak mesti. Rumusnya tadi ya, kata kerja bentuk biasa tambahin toa kagiranai, kata sifat juga sama toa kagiranai, kata benda juga sama toa kagiranai. Kalau yang positifnya boleh da toa kagiranai, boleh langsung toa kagiranai juga nggak masalah minasang. Seperti itu deh. Langsung aja contoh kalimatnya. Okane ga takusan atte mo shiawase da to wa kagiranai. Okane ga takusan atte mo shiawase da to wa kagiranai. Meskipun banyak uang gitu ya, shiawase da to wa kagiranai, belum tentu bahagia minasang. Seperti itu ya. Oke, dan biasanya to wa kagiranai itu bisa diikuti dengan kanarazu. Oke, di depannya tuh biasanya kanarazu boleh, atau kanarazu shimo juga minasang. Tuh biasanya sering diikuti kanarazu atau kanarazu shimo. Seperti itu. Oke. スマホ、そのスマホが高いけど、そのスマホは高いけど、質がいいとは限らない。質がいいとは限らない。Smartphone itu mahal, tapi gitu ya, belum tentu kualitasnya bagus. Kayak gitu des. Oke? Seperti itu. 10年間日本で働いて日本人と結婚していても、Nihongo ga jouzu to wa kagiranai. Kayak gitu minasangnya. Sudah 10 tahun tinggal di Jepang, menikah dengan orang Jepang, tapi belum tentu jago bahasa Jepang. Misalnya seperti itu des. Oke? Watashi wa Nihongo o oshiete YouTube channelを持っているんですけれども、Nihongo ga jouzu da to wa kagiranai. Kayak gitu ya. Minasang, saya main YouTube nih, YouTube ngajarin bahasa Jepang, tapi belum tentu juga bisa jago bahasa Jepang. Kayak gitu ya minasang. Ya saya sama sekali nggak jouzu bahasa Jepang, tapi setidaknya pangabisa ya, kebisaan saya, ya, apa yang saya punya tuh saya berharap bisa bermanfaat buat orang lain. Kayak gitu des. Oke, lanjut apa lagi ya. Bogor jing demo Sundago ga wakaru to wa kagiranai. Wakaru to wa kagiranai. Oke, meskipun orang Bogor belum tentu bisa bahasa Sunda, belum tentu ngerti bahasa Sunda minasangnya. Ini udah jadi apa ya, fenomena ya minasang. Mungkin
ya sangat disayangkan dalam beberapa tahun atau beberapa mungkin 5-10 tahun ke depan kayaknya bahasa Sunda tuh sulit dimengerti gitu ya. Sayang banget ya bahasa Sunda. Anak-anak sekarang tuh udah nggak ngerti bahasa Sunda, minasang. Seperti itu, makanya di tengah-tengah konten ini diselipin ya bahasa Belanda dari saya. Bahasa Sunda, minasang. Seperti itu deh. Dan kali ini kita akan bahas bumpo menarik lagi nih, minasang, yaitu bumpo to mieru ya. To mieru, mieru atau miemas ini artinya adalah kelihatan atau terlihat. Jadi to itu tidak hanya to omoimas atau to imashita yang sudah kita pelajari sebelumnya, minasang ya. To itu juga banyak, bisa to omoimas berarti saya pikir atau saya merasa, memperkirakan, itu to omoimas. Bisa juga tuh to omoimas dengan to kangaemas, terus to imashita. To yomimas juga dibaca apa, to yobimas juga disebut apa, to kanjimas merasa apa, to shinjimas percaya akan apa gitu. Sebetulnya to itu banyak, minasang ya. Dan bumbu kali ini kita akan bahas tentang to miemas ya. To miemas itu terlihat kayak gimana. Rumusnya sederhana, gampang aja, minasang ya. Kata benda bentuk biasa, minasang harus tahu dulu ya, kata benda bentuk biasa itu berarti bentuk bentuk janai, bentuk data, bentuk janakata kayak gitu. Nah, begitupun kata sifat, nah sama ya, minasang. Terus kata kerja ya sama, bentuk ru, bentuk nai, bentuk teiru, teinai, bentuk ta, bentuk nakata, itu kata kerja. Nah, kata sifat i juga sama. Kata sifat i misalnya contoh takai, takakunai, takakata, takakunakata, dan seterusnya, minasang, kayak gitu. Jadi itu bentuk biasa tambahin to mieru aja. To mieru, to miemas artinya adalah terlihat kayak apa gitu ya, minasang. Kata benda dulu deh, minasang. Kita misalkan lihat nih orang tampangnya tuh kaya gitu. Ano hito wa okane mochi to mieru. Okane mochi da to mieru. Okane mochi da to mieru boleh, okane mochi to mieru juga sebetulnya boleh-boleh aja, minasang. Oke, seperti itu. Ano hito wa isha janai to mieru ne. Ano hito isha janai to mieru. Orang itu terlihat seperti bukan sensei, bukan isa kayak gitu ya, bukan dokter. Contoh seperti itu kata benda. Kata kerja. Kanojo wa totemo tsukarete iru to mieru. Kanojo wa totemo tsukarete iru to mieru. Dia terlihat sangat capek kayak gitu, minasang. Oke. Ano hito ga wakaranai to mieru. Ano hito ga wakaranai to mieru. Dia terlihat tidak mengerti ya, kelihatan tidak mengerti. Seperti itu. Kata sifat i, kata sifatna boleh. Ano hito wa sushi ga suki to mieru kayak gitu ya. Dia terlihat suka sama sushi kayak gitu. Oke. Ano hito wa nihongo ga jouzu to mieru. Ano hito wa nihongo ga jouzu to mieru kayak gitu. Orang itu terlihat jago bahasa Jepang. Nah, itu jadi tampangnya nih udah kayak jago banget bahasa Jepang ya, sipit, terus kayak wibu misalnya gitu ya. Ini bukan lagi ngeledek wibu ya, saya juga wibu, minasang. Seperti itu, tapi wibunya One Piece doang. Terus kalau kata sifat i ya gampang ya. Ano kuruma wa takai to mieru. Ano kuruma wa takai to mieru. Mobil itu terlihat apa? Terlihat mahal ya. Tapi sekali lagi, terlihat itu minasang kita harus tahu cara menggunakannya. Jadi terlihat itu belum tentu juga kayak gitu ya. Seperti itu. Yang terlihat itu belum tentu yang sebenarnya. Seperti itu deh. Ya, minasang gitu aja pembahasan kali ini. Tanpa berlama-lama kita cekidotkan gampang rumusnya dulu, minasang ya. Rumus kata kerja masu ya, masnya kita coret aja, minasang. Kita ganti dengan naoshimas. Naoshimas ini kan kita tahu sendiri artinya adalah memperbaiki. Jadi kalau misalkan kata kerja masunya kita coret, kita ganti dengan naoshimas, artinya adalah mengulangi melakukan apa tuh, kayak gitu. Contoh kaki naoshimas artinya mengulangi menulis atau ya memperbaiki. Dalam rangka memperbaiki kita ulangi lagi tuh nulisnya kayak gitu, minasangnya. Tsukuri naoshimas, mengulangi membuat gitu ya. Jadi udah buat, nah mungkin ada yang kurang, nah kita buat ulang kayak gitu, minasang. Oke, seperti itu. Jadi gampang aja, kata kerja masunya coret diganti dengan naoshimas, artinya adalah mengulangi melakukan sesuatu kayak gitu. Oke desu ka? Seperti itu desu. Contohnya, kono tabemono wa tsumetaku narimashita kara.
Oke, kono tabemono wa tsumetaku narimashita karena makanan ini sudah menjadi dingin gitu ya, atau samemas ya, kanji tsumetai ditambahin samemas juga boleh ya. Kono sameta tabemono wa atatame naosu kayak gitu minasang ya. Makanan yang udah dingin ini kita ulangi hangatkan lagi ya. Jadi kayak gitu. Jadi sebelumnya udah dihangatkan. Nah, karena udah jadi dingin, kita angetin lagi atau mengulangi menghangatkan lagi kayak gitu. Oke desu ka? Seperti itu. Reporto mou ichido kaki naoshite kudasai. Oke, reporto wa mou ichido kaki naoshite kudasai. Kayak gitu ya. Laporannya tolong ulangi tulis sekali lagi kayak gitu minasang. Maksudnya apa? Maksudnya dari laporan yang sudah ditulis artinya ada sedikit kekurangan. Jadi menulis memperbaiki, artinya mengulanginya tersebut dalam rangka memperbaiki kayak gitu minasang. Oke? Seperti itu. Gomen nasai, ima densa chū nanode orite kara kake naoshi. Oke? Orite kara kake naoshimasu kayak gitu minasang. Misalkan di dalam kereta gitu ya, ada yang nelpon ke kita. Kan kalau di kereta nelfon tuh kan nggak sopan ya minasang. Nah, kita angkat bisik-bisik ya gitu. Kita angkat bisik-bisik. Gomen nasai, ima densa chū nanode orite kara kake naoshimasu kayak gitu. Maaf, saya lagi dalam kereta nih. Nanti setelah turun saya hubungi balik ya. Hubungi ulang kayak gitu minasang. Oke? Seperti atau di chat juga boleh kayak gitu. Oke? Dan rumus kali ini adalah kata benda tambahin nado minasang ya. Mungkin nado ini udah familiar karena di Minna no Nihongo juga udah dibahas ya minasang. Ya nado kayak gitu minasang. Dan di N3 kali ini nado ini mau agak diperdalam dikit nih minasang ya. Jadi nado itu untuk apa ya? Sebuah kata atau bisa dibilang partikel ya kalau menurut saya ya, yang menunjukkan apa ya? Kata benda sebelum nadonya atau hal semacam atau sejenis dengan itu. Kayak gimana sih? Langsung aja deh ya contoh kalimat biar gampang. Shiken wa mou chikai shi terebi nado mite iru bae janai yo. Oke, terebi nado mite iru bae janai yo. Kayak gitu minasang ya. Sebentar lagi ujian. Terebi nado mite iru bae janai yo. Bukan saatnya nonton TV atau semacamnya. Oke? Bukan saatnya menonton TV atau ya semacam nonton TV, artinya nonton TV di sini kan bermakna hiburan gitu ya. Jadi bukan hanya nonton TV aja, main game juga gitu. Terus ya hal-hal yang kurang bermanfaat lah gitu, karena sebentar lagi akan shiken kayak gitu minasang. Oke? Nah, terus contoh lain lagi deh ya. Biasanya sih gitu ya, nado bla 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 bae janai atau himawanai atau yoyu ganai kayak gitu. Oke? Atau skoshi taikai dakara asobi nado yoyu wa nai yo. Oke? Asobi nado yoyu wa nai yo. Oke? Sebentar lagi kan pertandingan gitu ya. Udah nggak ada keleluasaan ya, yoyo itu keleluasaan. Udah nggak ada keleluasaan untuk main atau semacamnya lah kayak gitu ya. Ya tadi berarti makna di sini asobi nado main dan semacamnya, alias di sini main di sini mewakili hal-hal yang tidak berhubungan dengan taikai, dengan pertandingan gitu, yang apa namanya ya bukan saatnya lah kayak gitu minasang. Jadi main-main, main game dan seterusnya seperti itu udah nggak boleh. Maksudnya seperti itu des. Oke? Gampang ya. Shiken wa mou sugu dakara game nado shite iru hima wa nai yo. Gitu ya. Seperti itu. Karena sebentar lagi mau ujian gitu ya. Game nado shite iru hima wa nai yo. Oke, tidak ada kesenggangan, tidak ada waktu senggang gitu ya buat main game atau hal semacamnya kayak gitu. Jadi game di sini artinya mewakili
kegiatan-kegiatan lain yang kurang bermanfaat untuk Shiken. Kayak gitu minasang, oke? Dan nah, tambah lagi nih minasang. Dan di sini kadang juga pakai nangka minasang ya, nangka. Tahu kan nangka yang mirip durian itu minasang ya. Jadi nado dan nangka ini kadang-kadang dipakai juga sih gitu. Kayak tadi ya. Shiken wa mousugu dakara game nanka shite iru hima wa nai yo. Kayak gitu ya. Karena sebentar lagi ujian, tidak ada waktu, oke, tidak ada keleluasaan, kesenggangan untuk main game dan sebagainya dan apalah. Karena nangka itu kan apalah gitu ya minasang. Nangka itu dari kata nani maksudnya gitu. Game dan yang apalah itulah yang sejenis tuh dengan itu maksudnya seperti itu des. Oke? Seperti itu. Atau nangka ini ya, nangka sekalian kita bahas nangka deh ya minasang. Biasanya kalau nangka itu biasanya banyak dikolek. Bukan ya minasang, nangka ini mah gitu, kalau dalam bahasa Sunda tuh mah gitu. Watashi nangka kono kaisha de shigoto suru shikaku wa nai desu gitu ya. Aku mah gitu ya. Jadi ini merendah gitu biasanya minasangnya. Aku mah nggak ada kualifikasi untuk bekerja di perusahaan ini gitu ya. Orang kayak aku gitu ya, orang kayak aku mah. Jadi kalau orang Sunda mungkin gampang pahamnya ya. Orang kayak aku mah, shikaku itu artinya qualified gitu ya. Kalau orang kayak aku mah nggak ada kualifikasi untuk bekerja di perusahaan ini, kayak gitu, seperti itu. Atau juga nangka ini bisa dipakai untuk apa ya, ngeledek orang lain yang merendahkan orang lain juga bisa. Oke, ano hito nangka ni ayamaru hitsuyo wa nai yo. Ano hito nangka ni ayamaru hitsuyo wa nai yo, gitu ya. Nggak perlu tuh minta maaf ke orang kayak gitu yang apalah kayak gitu ya. Jadi nangka itu kan apalah gitu ya. Ano hito nangka ni ayamaru hitsuyo wa nai yo gitu ya. Tidak perlu minta maaf ke orang kayak gitu yang apalah kayak gitu. Jadi kalau diartikan artinya ya nangka itu apa ya? Oke. Pertama, nangka itu bisa artinya adalah apa ya? Berikutnya juga bisa dimaknai seperti nado juga bisa. Terus juga bisa dimaknai sebagai apa ya, untuk merendahkan orang lain atau merendahkan apa gitu ya. Nangka sa apa ya? Itu kalau apa ya? Terus kalau misalkan ano hito nangka nih itu makeru wake ni wa ikan. Oke, ano hito nangka nih makeru wake ni wa ikan gitu ya minasang ya. Saya nggak ada ceritanya saya kalah dari orang yang kayak gitu minasang, seperti itu. Jadi untuk merendahkan juga bisa seperti itu des. Oke, nangka ini kalau mau diartikan apa ya, itu yang pertama. Oke, yang kedua, nangka itu juga mirip dengan nado. Yang ketiga juga bisa digunakan untuk apa ya, untuk merendahkan atau apa ya, menganggap remeh suatu hal gitu minasang. Oke, seperti tadi ya, ano hito nangka ni makeru wake ni wa ikan. Oke, nggak ada ceritanya nih, saya kalah dari orang yang kayak gitu minasang. Oke, ano hito nangka ni ayamaru hitsuyo wa nai gitu ya. Nggak perlu tuh minta maaf ke orang yang kayak gitu ya kan. Ini agak sedikit apa ya, keishi tau nggak keishi? Keishi itu karui, shi itu melihat ya, melihat dengan rendah sebelah mata gitu minasang. Oke deska, seperti itu des. Ya kali ini kita bahas nado dan nangka minasang. Kalau nado itu biasa dikasih ke yang ulang tahun ya, nado ulang tahun. Kalau nangka biasa ada di kolak ya, temennya duren minasang. Terlucu. Ya minasang, itu aja penjelasan kali ini. Ya minasang, dan episode kali ini di Kinoko Short N3 episode ke-69 ya minasang, kalau nggak salah nanti ada di layar kok minasang. Kita akan bahas setelah episode sebelumnya kita bahas nado dan nangka gitu minasang. Kali ini kita akan bahas tentang nante minasang ya. Nante itu artinya bisa berbagai macam sih sebetulnya minasang ya. Pertama ini untuk menunjukkan
bisa merendahkan diri juga bisa ya minasang, merendahkan ya bentuk rendah hati lah minasang. Contoh langsung aja ke contohnya ya minasang. Jerome Pauline ya, Jerome Pauline sang ni kurabetara watashi no nihongo nante mada-mada desu yo gitu ya. Jerome Pauline sang no nihongo ni kurabetara watashi no nihongo nante mada-mada desu yo gitu ya minasang ya. Kalau dibandingkan dengan Jerome Pauline gitu ya, bahasa Jepang saya tuh gitu ya masih enggak banget lah gitu minasang. Oke, ini bukannya sekedar contoh kalimat tapi fakta minasang ya. Seperti itu. Berikutnya selain makna itu nante juga yang banyaknya ini sih minasang ya. Kalau contoh yang ini saya banyak hafalannya gitu. Nante di sini untuk menunjukkan keterkejutan atau suatu hal yang di luar dugaan. Ya harusnya sih A tapi ternyata kejadiannya B kayak gitu minasang. Jadi kita sudah menduga A tapi ternyata kejadiannya adalah B gitu. Nah itu biasanya pakai nante kayak gitu. Contoh gini, langsung contoh kalimat ya. Koukosei ni mo natte konna koto ga mada wakaranai nante shinjirarenai, arienai gitu minasang ya. Koko ni mo natte, koukosei ni mo natte, udah jadi siswa SMA gitu ya. Konna koto ga wakaranai nante arienai yo kayak gitu ya. Udah jadi anak SMA, nggak mengerti hal yang kayak gini tuh. Nah nanti itu bisa diartikan tuh, tapi tuhnya itu dalam artian di luar apa yosogai, odoroki, yosogai no koto arawasu hyogen. Jadi tuhnya itu untuk menunjukkan hal yang keterkejutan atau hal yang di luar dugaan. Misalkan koukosei ni mo natte 1+1 ga wakaranai nante arienai yo gitu minasang ya. Udah jadi anak SMA gak ngerti 1+1 tuh gak mungkin gitu minasang. Seperti itu des. Oke, contoh lain lagi. Shigoto ga ippai aru node 1 時間後 owaru nante shinjirarenai kayak gitu ya minasang. Kerjaannya banyak gitu ya, selesai 1 jam kemudian tuh nggak bisa dipercaya minasang. Yang kita nggak bisa percaya lah bahwa apa namanya selesai 1 jam kemudian kayak gitu minasang. Atau contoh lain lagi minasang ya, misalnya kita punya temen yang julid banget ke kita gitu, terus judes banget ke kita, terus kejadiannya dia tiba-tiba yang biasanya julid ke kita tuh kayak gini. Ano hito ga watashi ni shinsetsu ni shite kureta nante shinjirarenai gitu ya. Ano hito ga watashi ni shinsetsu ni shite kureta nante mezurashii desu gitu minasang ya. Dia memperlakukan saya dengan ramah itu langka banget kayak gitu ya. Dia memperlakukan saya dengan ramah tuh langka banget minasang. Jadi nante di sini bisa diartikan adalah tuh gitu minasang. Oke. Contoh lain lagi ya minasang, ini mah hanya bercanda ya. Mohon maaf kalau misalkan yang ada orang yang fanatik sama Barcelona. Kebetulan saya pendukung Madrid gitu ya. Itu Barcelona ga Real Madrid ni kateru nante dare demo shinjinai gitu ya minasang. Barcelona menang dari Madrid itu siapapun nggak percaya gitu minasang. Seperti itu des. Nah ini mah bercanda, ini contoh kalimat ya minasang, jangan sampai saya dihujat sama Barcelonista. Ya seperti itu minasang nante kali ini. Jadi nante ini bisa diartikan untuk tadi ya, untuk merendahkan diri, cuman contohnya saya nggak begitu banyak ya minasang. Apa ya tadi, Jerome Pauline sang ni kurabetara watashi no nihongo nante mada-mada desu yo gitu ya. Kalau dibandingin dengan Jerome Pauline, bahasa Jepang saya masih sangat enggak banget gitu minasang. Itu berikutnya nanti ini bisa digunakan juga untuk rada atil irung minasang ya. Keluar ini bahasa Belanda itu keluar leha gitu. Tadi ya koukosei ni mo natte konna koto ga wakaranai nante nasakenai
gitu ya minasang. Udah jadi SMA, udah jadi anak SMA tapi nggak ngerti hal seperti itu, menyedihkan banget. Nah kayak gitu, dan contoh-contoh lain tadi yang udah dibahas. Dan episode kali ini kita akan bahas bumpo ni oite minasang ya. Rumusnya adalah kata benda tambahin ni oite minasang. Artinya apa? Artinya sederhana, simple aja. Ini bentuk yang lebih formal dari partikel D. Partikel D itu kan artinya bisa di minasang ya. Jadi contohnya Olimpiku wa paride okonawareru misalnya gitu ya. Olimpik atau olimpiade, paride itu di Paris ya, okonawareru dilaksanakan di Paris kayak gitu minasang. Nah ini kalau misalkan mau dibentuk formalkan lagi, ini bisa pari ni oite okonawareru kayak gitu minasang. Oke, seperti itu. Jadi di minasang. Terus contoh lain lagi apa ya? Sotsugyo shiki wa, sotsugyo shiki wa taiikukan ni oite hirakareru misalkan gitu ya. Atau okonawareru lagi gitu minasang. Oke, sotsugyo shiki wa taiikukan ni oite okonawareru. Apa namanya? Kelulusan gitu ya, upacara kelulusan dilaksanakan, dilaksanakan di Taikukan atau di gedung olahraga gitu minasang. Lalu apalagi contohnya nih, misalkan contoh yang lebih agak beda dimensi ya, misalkan agak penting nih contohnya. Gini deh contohnya ya minasang. Business ni oite, business ni oite, shinrai kankei ga juyou desu. Business ni oite, business ni oite, di bisnis shinrai kankei ga juyou de aru. Shinrai kankei artinya hubungan kepercayaan ya, juyo de aru kayak gitu minasang. Seperti itu. Di bisnis hubungan kepercayaan itu penting minasang kayak gitu. Atau misalkan ya, business ni oite shinrai kankei ga seiko no kagi da. Seiko no kagi da misalkan gitu ya. Di bisnis hubungan kepercayaan itu adalah kunci dari seiko, kunci dari kesuksesan. Seperti itu des. Ya minasang, itulah penjelasan tentang ni oite. Ni oite singkatnya adalah sama seperti partikel D, cuman agak kata hyogen agak lebih formal aja minasang. Seperti itu. Kali ini kita akan bahas bumpo yang menarik lagi, yang masih berhubungan dengan bumpo di episode sebelumnya. Episode sebelumnya minasang bisa lihat di playlist ya, episode sebelumnya itu membahas tentang kata benda tambahin ni oite minasang. Nah, ni oite ini sendiri sebelumnya juga udah dijelasin bahwa ni oite itu mirip dengan partikel D. Artinya adalah bentuk yang lebih formal lagi lah ketimbang partikel D yang bisa berarti di dalam bahasa Indonesia minasang. Contoh di sebelumnya misalkan contoh gini. Business ni oite shinrai kankei ga seiko no kagi de aru misalnya gitu ya. Business ni oite di bisnis gitu ya, shinrai kankei ga seiko no kagi de aru misalkan gitu ya. Hubungan kepercayaan adalah shinrai kankei ga seiko no kagi de aru, adalah kunci kesuksesan. Business ni oite shinrai kankei ga seiko no kagi de aru kayak gitu. Itu kalau pakai ni oite. Nah kalau ni okeru, nah rumus sekarang itu adalah kata benda tambahin ni okeru tambahin kata benda lagi, karena ni oite itu sebetulnya diambil dari kata ni okimas minasang ya, dan ni okeru ya bentuk kanoke dari okimas gitu. Dan kalau di okeru kan otomatis dia akan bikin anak kalimat. Kalau minasang belajar Minano Nihongo dulu ada pelajaran anak kalimat ya minasang. Jadi kalau ni okeru harus dilanjutin lagi atau disimpan lagi kata benda minasang. Nah kalau diolah dari contoh kalimat tadi ya, kayak ya, bisnis ni oite shinrai kankei ga seiko no kagi de aru misalkan kayak gitu, bisa nggak di ni okeru kan? Bisa juga minasang ya. Business ni okeru shinrai kankei wa gitu ya, seiko no kagi desu, seiko no kagi de aru gitu ya. Tadi kalau bisnis ni oite shinrai kankei ga
seiko no kagi desu. Di bisnis, oke, kalau itu, jadi kalau diartikan di bisnis gitu, hubungan kepercayaan adalah kunci kesuksesan. Tapi kalau bisnis ni okeru shinrai kankei wa seiko no kagi de aru, kayak gitu minasang. Nah, kalau yang kedua itu artinya jadi begini minasang. Oke, hubungan kepercayaan di bisnis, kayak gitu ya. Jadi kalau tadi kan di bisnis, hubungan kepercayaan adalah kunci kesuksesan. Kalau sekarang hubungan kepercayaan di bisnis, oke, adalah kunci kesuksesan. Kayak gitu minasang. Sebetulnya bisa bolak-balik aja sih kayak gitu. Jadi ni oite dengan ni okeru tuh sama aja minasang. Cuma kalau ni oite itu jadi de doang, kalau ni okeru tuh ibarat kata de tambahin partikel no lagi karena mau dilanjutin kata bendanya. Seperti itu des. Contoh lain lagi ya. Shanai ni oite keitai o tsukawanai de kudasai. Oke, shanai ni oite, sha itu kuruma ya, nai-nya itu adalah kanji uchi, nai dalam gitu ya. Shanai ni oite keitai o tsukawanai de kudasai. Oke, jangan menggunakan HP, oke, di gini ya, di mobil jangan menggunakan HP gitu ya, di mobil jangan menggunakan HP, kayak gitu minasang. Nah, kalau ni okeru juga bisa tuh, shanai ni okeru keitai no riyo wa yamete kudasai, gitu ya minasang, kayak gitu. Shanai ni okeru keitai no riyo, riyo itu penggunaan ya minasang, riyo yamete kudasai gitu ya. Artinya adalah tolong berhenti menggunakan HP di dalam mobil, kayak gitu minasang. Oke? Mudah-mudahan minasang paham ya, seperti itu des. Oke? Contoh lain lagi ya, contoh terakhir minasang, bisa tulis di kolom komentar artinya apa ya minasang. Itu kono projekto ni okeru minna no kyōryoku wa fukaketsu desu. Oke, fukaketsu desu. Fukaketsu itu artinya adalah penting ya minasang. Sekali lagi, kono projekto ni okeru minna no kyōryoku wa fukaketsu desu. Artinya apa? Bantu saya tulis di kolom komentar minasang, oke? Dan kali ini kita akan bahas bumpo yang menarik ya minasang, yaitu bumpo tentang ni kagirimas atau ni kagiru minasang. Rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus ru boleh tambahin ni kagirimas, ni kagiru, atau kata benda tambahin ni kagiru minasang, kagirimas. Artinya adalah minasang yang paling mantep, paling bagus, paling enak gitu ya. Jadi ini menunjukkan subjektivitas seseorang gitu ya minasang. Contoh nih, lagi dingin gini mah enaknya makan mie gitu ya. Nah kan ini kan selera gitu ya, lebih ke subjektif gitu ya. Belum tentu minasang suka mie kayak gitu minasang. Terus lagi hujan gini enaknya lagi hujan gini mantepnya itu nonton TV gitu minasang, kayak gitu. Oke? Jadi ini adalah yang paling mantep, yang paling ajib, yang paling oke, paling bagus itu ngapain kayak gitu minasang. Oke, seperti itu rumusnya gampang. Kata kerja bentuk kamus ru tambahin ni kagiru, atau kata benda tambahin ni kagiru. Langsung aja contoh kalimatnya minasang ya. Itu tsukareta toki wa, oke, tsukareta toki wa yoku neru ni kagiru. Oke, tsukareta toki wa yoku neru ni kagiru ne, gitu minasang ya. Seperti itu. Ketika capek, yang paling mantap itu adalah ya istirahat yang baik, istirahat yang cukup, kayak gitu minasang. Oke, contoh lain lagi. Kono samui hi ni wa, oke, kono samui hi ni wa nabe ryori ni kagiru. Nabe ryori ni kagiru, kayak gitu minasang. Kono samui hi ni wa nabe ryori ni kagiru. Hari dingin kayak begini nih gitu ya, yang paling mantep adalah masakan nabe gitu minasang. Masakan nabe itu kayak odeng dan lain sebagainya, kayak gitu minasang. Terus contoh lagi, shumatsu refresh suru ni wa, oke, shumatsu refresh suru ni wa, oke, untuk merefresh akhir pekan gitu ya. Shizen no naka ni
sugosu ni kagiru. Oke, shizen no naka ni sugosu ni kagiru yo ne. Kayak gitu, minasan. Untuk refresh akhir pekan itu, yang paling mantap itu adalah melewatkan waktu di alam. Kayak gitu, minasan. Oke, seperti itu des. Ame no hi ni wa, ie de yukkuri shite, eiga o miru ni kagiru yo ne. Kayak gitu, minasan. Ketika hujan itu relax di rumah ya, yukkuri shite eiga o miru ni kagiru yo ne. Paling mantap itu relax di rumah nonton TV kayak gitu, minasan. Jadi itu subjektif ya, minasan. Pokoknya yang paling mantapnya tuh begitu des. Oke des ka? Itu kono tsukareta toki wa, tadi kan yoku neru ni kagiru. Tadi yoku tsukareta toki wa yoku neru ni kagiru. Ketika capek, yang paling mantap itu adalah istirahat, tidur yang cukup gitu ya. Yang paling mantapnya itu adalah tidur yang cukup gitu. Nah, misalkan orang lain beda nih. Nah, misalkan saya bikinnya gitu, tidur itu paling mantap gitu. Saya belum tentu orang lain sama. Contoh lain lagi ya. Tsukareta toki wa masaji sareru ni kageru. Masaji sareru ni kageru. Yang paling mantap itu adalah dipijit kayak gitu, minasan. Contohnya seperti itu. Dan biasanya pakai yapari ya, minasan. Yapari ya, yapari itu ya pantasnya itu, nah, kayak gitu. Biasa diikuti kayak gitu. Contoh lagi ya, tsukareta toki wa yappari masaji sareru ni kageru. Kayak gitu. Ketika capek itu ya pantas saja nih, yang paling enak itu adalah dipijitin kayak gitu, minasan. Oke, gampang ya. Kata benda tambahin ni kagiru, atau kata kerja bentuk kamus seru tambahin ni kagiru, yang artinya adalah yang paling mantep, paling ajib, paling oke, paling enak gitu, minasan. Tuh ngapain kayak gitu des. Oke, contoh lagi, satu lagi ya, minasan. Dan ini tolong ditulis di kolom komentar ya artinya, minasan. Ini subjektif saya ya. Kono atsui hi ni wa gitu ya. Rujaku o taberu ni kagiru ne. Rujaku o taberu ni kagiru. Ini hanya orang Indonesia aja yang bisa jawab. Karena orang Jepang belum tentu tahu rujak ya, minasan. Seperti itu guys. Langsung saja di episode Kinoko Short kali ini kita akan bahas bumpo yang gampang ya, minasan. Bumponya gampang banget, yaitu kata benda tambahin ni kaketewa. Atau kata kerja bentuk kamus seru juga bisa, tapi tambahin koto dulu baru nih kaketewa, dibendain dulu, minasan. Oke, jadi rumusnya adalah kata benda tambahin ni kaketewa, atau kata kerja kamus bentuk ru tambahin koto ni kaketewa. Nah, artinya itu sendiri artinya adalah gini, minasan. Biasanya gini aja deh, gampang, supaya gampang ngapalinnya ya. Kalau kakemas kan menggantungkan alias berurusan gitu, minasan ya. Jadi ini artinya adalah kalau urusan kata benda mah si A, si B, si C itu unggul gitu, minasan ya. Jadi seolah-olah kalau urusan bidang ini nih si Anu ini gitu, minasan ya, jago banget dah kayak gitu, minasan. Oke, langsung saja biar gampang jelasinnya ke contoh kalimatnya, minasan ya. Nihongo no bunpo ni kakete wa, Nihongo no bunpo ni kakete wa kare ga kurasu de ichiban tokui desu, misalkan gitu ya. Kalau urusannya sama bumpo bahasa Jepang gitu ya, minasan, di kelas dia paling jago kayak gitu, minasan. Terus gampang lagi ya. Utau koto ni kakete wa, utau koto ni kakete wa ano hito ga ichiban desu. Ichiban desu gitu ya, mau dah sama des jadi das. Utau koto ni kakete wa ano hito ga ichiban desu. Kalau urusannya nyanyi gitu ya, kalau urusannya nyanyi itu dia paling jago deh gitu, minasan. Oke, ryori no ude ni kakete wa Chef Arnold ni kateru hito ga inai, kayak gitu, minasan ya. Ryori no ude ni kakete wa, nah ude di sini artinya tangan, alias kemampuan secara maknanya, minasan ya. Ryori no ude ni kakete wa Chef Arnold ni kateru hito ga imasen gitu, minasan ya. Kalau ngomongin, kalau berurusan dengan kemampuan masak itu nggak ada yang bisa menang lawan Chef Arnold misalnya. Itu contoh ya, minasan. Berikutnya apa lagi ya? Sugaku ni kakete wa, sugaku ni kakete wa. Kalau urusannya matematika gitu ya, kanojo ni
kanau hito wa inai. Kayak gitu. Kanojo ni kanau hito ga inai. Kayak gitu minasan ya. Kalau urusannya dengan matematika gitu ya, nggak ada yang bisa melampaui atau setara dengan dia. Kayak gitu des ya, gampang ya minasan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat referensi minasan dalam ikut ujian atau soal bumpo N3 minasan ya. Dan episode kali ini masih bumpo yang kalau N3 tuh bumponya menarik-menarik ya minasan. Dan bumpo kali ini adalah bumpo ni kawate. Oke, kata benda tambahin ni kawate. Nah, kawarimas itu artinya adalah berubah atau berganti minasan. Oke, jadi bumpo kata benda ni kawate ini kita artikan adalah sebagai ganti kata benda ada benda substitusi yang lain minasan ya, kayak gitu. Sebagai ganti apa, ada benda apa kayak gitu. Contohnya gini. Karena Bogor macet ya, sebagai ganti mobil saya pakai motor, itu juga bisa minasan ya. Bogor wa totemo jutai de kuruma ni kawatte baiku o tsukatte tsukin shite imasu. Kayak gitu minasan ya. Karena Bogor macet ya, Bogor wa totemo jutai de, karena Bogor macet, kuruma ni kawatte baiku de tsukin shite imasu. Oke, sebagai ganti mobil saya berangkat kerja dengan motor. Misalnya seperti itu des. Oke, gampang ya. Terus chichi ni kawate boku ga kaigi ni susseki itashimasu. Oke, chichi ni kawate boku ga kaigi ni susseki shimasu. Kayak gitu minasan ya. Sebagai ganti ayah, oke, sebagai sebagai ganti ayah, saya yang hadir di rapat kayak gitu minasan. Contoh lain lagi. Tanaka sensei wa kaze o hikimashita node, Tanaka sensei ni kawatte Suzuki sensei ga jugyo o tantou shimasu gitu ya. Karena Tanaka sensei masuk angin, sakit nih minasan ya, gak enak badan gitu ya, masuk angin. Sebagai gantinya Tanaka sensei, Suzuki sensei yang tanto itu bertanggung jawab ke pelajaran kayak gitu minasan. Oke, seperti itu des. Saikin wa message ni kawatte LINE ya WhatsApp nado o tsukatte communication o shite imasu. Kayak gitu minasan ya, chat to shite imasu. Akhir-akhir ini sebagai pengganti message gitu ya, sebagai pengganti pesan gitu ya. Saikin wa message ni kawatte LINE ya WhatsApp nado o tsukatte renraku syudang ya. Renraku syudang itu cara menghubungi ya. Renraku hoho ga kawarimasu. Apa tadi? Message ni kawate LINE ya WhatsApp nado o tsukatte communication shimasu. Misalkan kayak gitu ya. Aduh, kebenaran pas tag video pas kering. Ya, akhir-akhir ini sebagai pengganti pesan, sebagai pengganti SMS maksudnya ya, message ni kawate LINE ya WhatsApp nado tsukatte communication shimasu. Ya, sebagai ganti SMS kita berkomunikasi dengan LINE, dengan WhatsApp dan lain sebagainya. Kayak gitu des. Oke? Seperti itu des. Terebi ni kawatte mainichi YouTube o mite imasu gitu ya. Sebagai pengganti TV, saya tiap hari nonton YouTube. Kayak gitu minasan, gampang ya. Kali ini kita akan bahas bumpo yang gampang nih minasan ya. Gampang tapi menarik banget minasan, yaitu bumpo kata benda ya minasan, tambahin ni kanshite. Ni kanshite, kannya kankei minasan ya, kakawaru kayak gitu. Oke, kata benda tambahin ni kanshite. Nah, ni kanshite ini mirip sama ni tsuite minasan ya. Kalau ni tsuite artinya adalah tentang. Nah, kalau ini mungkin ya bisa tentang juga, atau kita bisa maknai bahasa Indonesia tuh mengenai minasan ya. Karena kakawarimas itu artinya adalah berhubungan, bersinggungan gitu ya, kena gitu ya minasan. Mungkin lebih enaknya diartikan sebagai mengenai. Dan ni kanshite ini cenderung terkesan gitu ya, katai hyogen, oke? Katai nuansa gitu ya, ada nuansa agak sedikit formal, agak sedikit kaku bahasanya, artinya lebih ke bahasa yang formal gitu ketimbang tsuite.
kayak gitu minasang. Dan biasanya banyak di tulisan-tulisan ya, bungo gitu ya. Ada kogo itu bahasa lisan, ada bungo bahasa tulisan minasang ya. Jadi tentang mengenai itu banyak, ada no koto, ada ni tsuite, ada ni kanshite yang kita bahas kali ini minasang. Oke. Nah, secara arti, secara makna ya, secara arti mungkin sedikit berbeda. Kalau ni tsuite artinya adalah tentang, kalau ni kanshite artinya mengenai. Tapi makna sama aja minasang, cuman bedanya kanshite ini mungkin lebih katai hyogeng minasang ya. Seperti itu deh. Langsung saja ke contoh kalimatnya. Kalau contoh kalimat ini ya minasang banyak ya. Nanti minasang bisa tulis juga di kolom komentar. Ini bener gak? Dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. このプロジェクトについて、OK、このプロジェクトに関して、gitu ya, malah ついて keluarnya minasang ya. このプロジェクトに関して、何か質問がありますか? Oke. Mengenai project ini, apakah ada pertanyaan? Kayak gitu minasang, oke? Seperti itu. 新しいルールに関して、従業員の皆さんにお知らせしました. Kayak gitu ya. Mengenai peraturan baru gitu ya, sudah diberitahukan kepada karyawan semuanya. Kayak gitu minasang. Oke. 環境問題に関して、oke. 環境問題に関して、多くの人が、議論を行いました。oke. Atau 多くの人が課題になりました. Kayak gitu minasangnya. Aduh, jadi kalau lagi ambil video gini tiba-tiba lupa minasangnya, harap dimaklum. Oke. 環境問題に関してmengenai permasalahan lingkungan, oke. 多くの人に議論を行われました. Oke. Mengenai masalah lingkungan itu telah diadakan diskusi oleh banyak orang. Kayak gitu minasang. Oke desu ka? Gampang ya minasang, kata bener tambahin di kanshite aja minasang. Silahkan terus di kolom komentar buat contoh, buat ngasih referensi juga bagi teman-teman yang lainnya minasang. Kalau di video kan nggak bisa banyak-banyak gitu, dan bukan apa ya, bukan karena alasan durasi juga sih, tapi kalau lagi di video gini minasang tiba-tiba suka lupa minasang karena saya nggak pakai teks gitu minasang ya. Ja minasang, 今回の動画もここまでで終わりにしたいと思います。皆さん、Papa lihat ya udah malam. Ya, 皆さん、この動画は皆さんにとって役に立つなと思ったら、ぜひチャンネル登録ボタンを押してください。また次の動画でお会いしましょう。akhir kata wassalamualaikum. Bye bye. Hanubis.